Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Syekh Ibnu Athaillah telah berkata, la amala arjalil qulubi min amalin yaghibu anka suhutuhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang diharapkan bisa menghidupkan hati dibanding dengan amal yang engkau tidak menyaksikannya. Artinya, walaupun engkau telah beramal soleh, tetapi hendaknya engkau sadar bahwa amal solehmu itu terjadi bukan karena perbuatanmu semata, tetapi karena pertolongan dari Allah. Itu yang dimaksud dengan orang yang beramal soleh tapi tidak melihat kalau dirinya beramal soleh. Karena dia sadar bahwa amal soleh yang dia lakukan itu bisa terjadi dan terwujud atas pertolongan Allah, bukan atas kemampuan diri sendiri. Dan dia berusaha untuk tidak melihatnya. Kalau terpaksa masih terlihat juga, wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Dia akan memandangnya bahwa amal solehnya itu amal soleh yang masih banyak kekurangan. Masih kurang ikhlas, masih kurang khusyuk, masih kurang istiqomah. Nah, ketika seseorang punya kesadaran seperti itu, maka amal solehnya akan lebih bisa diharapkan diterima oleh Allah, karena amal solehnya telah bisa menghidupkan hatinya. Jadi tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan menghidupkan hati dibanding dengan amal yang billah lillah. Jadi ikhlas itu maknanya adalah billah lillah. Ketika seseorang memulai beramal soleh, dianjurkan membaca bismillah. Nah, ketika seseorang mengucapkan lafaz bismillah, itu maknanya bukan sekedar menyebut asma Allah, tapi maknanya menyadari bahwa amal soleh yang akan dia lakukan itu tidak akan terjadi, tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah. Apa bentuk pertolongan Allah itu? Banyak. Di antaranya, pertama, orang itu bisa beramal soleh karena masih hidup. Hidup yang ngasih Allah. Kalau udah mati tidak bisa beramal soleh. Walaupun hidup, kalau tidak punya ilmunya amal soleh, dia juga tidak bisa beramal soleh. Nah, ilmu amal soleh itu yang ngasih juga Allah. Sudah hidup, sudah punya ilmunya, perlu kekuatan. Nah, kekuatan itu pun yang ngasih juga Allah. Sudah hidup, sudah punya ilmu, sudah punya kekuatan, masih perlu satu lagi. Apa itu? Kehendak hati. Walaupun dia masih hidup, tahu ilmunya, punya kekuatan dan kemampuan, tapi kalau hatinya nggak pengen amal soleh, ya dia tidak akan beramal soleh. Nah, yang menggerakkan hati pengen amal soleh itu siapa? Allah juga. Inilah kalau dalam kajian ilmu tauhid disebut dengan wahdaniyah fil af'al. Di sifat wahdaniyah itu penjelasannya ada 3. Pertama, wahdaniyah fi sifat. Artinya Allah itu esa dalam sifatnya, bahwa sifat-sifat Allah itu tidak ada yang menyamainya. Walaupun penyebutannya sama, tapi hakikatnya beda. Yang kedua, wahdaniyah fi dzat. Zat Allah itu esa dalam arti tidak tersusun dari beberapa unsur.
Tidak ada istilah gabungan beberapa Tuhan menjadi satu, itu tidak. Tapi memang benar-benar Allah itu tunggal, esa, bukan hasil gabungan dari beberapa Tuhan. Kemudian esa atau wahdaniyah fil af'al. Maknanya adalah hakikatnya yang menggerakkan, yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah. Sedangkan manusia itu hanya sekedar menggunakan. Tidak menciptakan. Yang menciptakan Allah. Yang menggunakan manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dari Al-Qur'annya. Bahwa Allah yang telah menciptakan kalian. Dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Kemarin ayatnya juga sudah pernah kita bahas. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Dan tidaklah kalian melempar ketika kalian melempar, tapi sesungguhnya yang melempar itu adalah Allah. Jadi perbuatan manusia itu tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah. Walaupun manusia itu punya kehendak manusia itu juga tidak akan terwujud bila tidak bersamaan dengan kehendak Allah. Karena yang bisa menciptakan perbuatan itu adalah Allah. Ya. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ya. Saya punya keinginan, kalian punya keinginan, tapi Allah lah yang melaksanakan keinginannya. Ya. Ketika keinginan makhluk, manusia, berbeda dengan keinginan Allah, maka yang terjadi adalah keinginan Allah, bukan keinginannya makhluk. Ya. Maka kalau dicontohkan, ketika ada api yang menyentuh kertas, kemudian api itu terbakar, itu sesungguhnya kertas itu terbakar, itu sesungguhnya bukan karena kekuatannya api, tetapi bersamaan dengan api menyentuh kertas, Allah menghendaki kertas itu terbakar. Walaupun api itu sudah menyentuh kertas, tapi kalau Allah tidak menghendaki terbakar, tidak akan terbakar juga. Contohnya dulu Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim dilempar di api unggun, itu menurut hitungan umumnya orang, pasti Nabi Ibrahim akan terbakar. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena memang Allah tidak menghendaki Nabi Ibrahim terbakar. Jadi api itu tidak bisa membakar. Api bisa membakar kalau dikehendaki oleh Allah. Itu makna dari wahdaniyah fil af'al. Ya. Jadi manusia juga begitu. Ya. Manusia tidak bisa beramal soleh tanpa pertolongan dari Allah. Maka ketika beramal soleh baca basmalah, dia sadar bahwa dia tidak akan bisa mewujudkan amal soleh tanpa pertolongan Allah. Nah, kalau dia sudah menyadari bahwa amal soleh itu muncul bukan karena usahanya sendiri, otomatis dia akan ikhlas. Karena nggak akan mengaku. Ya, ini amalku. Tidak begitu. Ya. Saya bisa seperti ini karena dipisahkan oleh Allah. Maka hakikatnya ini perbuatannya Allah. Saya hanya sekedar memakai. Makanya jika orang punya kesadaran seperti itu, amalnya lebih bisa diharapkan diterima oleh Allah. Yang kedua, lillah. Karena dia sadar bahwa perbuatan amal soleh tidak akan bisa terjadi tanpa pertolongan Allah, maka tujuannya beramal soleh juga harus Allah. Tidak boleh punya tujuan-tujuan yang lainnya. Kalau punya tujuan-tujuan yang lainnya, ya berarti tidak ikhlas. Makanya dalam semua niat itu ujungnya kalimatnya lillahi ta'ala. Jadi amal yang bisa diterima oleh Allah, amal yang bisa menghidupkan hati adalah amal yang billah lillah. Terjadi karena pertolongan Allah dan tujuannya hanya untuk Allah. Yang gaib dari selain Allah. Serta tidak melirik bagian hawa nafsu. Jadi ketika beramal soleh itu bukan karena ingin mengharapkan imbalan. Ya. Kalau masih mengharapkan imbalan, berarti niatnya masih kecampuran keinginannya nafsu. Ya. Terbebas dari daya dan kekuatan diri. Ya, terbebas dari daya dan kekuatan diri artinya perbuatan amal soleh itu terjadi bukan karena kekuatannya, bukan karena dayanya, tapi karena pertolongan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan billah lillah. Jadi usahakan
ketika kita beramal soleh itu jangan kemudian dilihat. Usahakan amal soleh itu menjadi tidak tampak, karena yang tampak adalah pertolongan Allah. Bila ternyata masih tampak juga, ya, kita sudah berusaha untuk tidak ngelihat tapi tetap kelihatan. Maka anggaplah bahwa amal soleh yang kalian lakukan itu adalah amal soleh yang sifatnya sangat kecil, tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak cacatnya, sehingga tidak bisa diandalkan. Gitu loh. Makanya orang tidak boleh mengandalkan amal solehnya. Kenapa? Karena amal solehnya tidak sempurna. Seseorang tidak boleh mengandalkan amal solehnya karena amal solehnya masih banyak kekurangan. Nah, yang boleh diandalkan itu siapa? Yang boleh diandalkan Allahnya. Ya. Yang boleh diandalkan adalah Allahnya. Jadi seseorang tidak boleh bersandar dengan amal solehnya, tapi dia harus bersandar kepada Allah yang menyuruh kita beramal soleh dan yang membisakan kita beramal soleh. Nah, jadi sekali lagi, kalau toh dia berusaha untuk tidak melihat tapi ternyata ya, masih kelihatan bahwa seakan-akan dia yang beramal soleh, maka hendaklah dia melihatnya dengan penglihatan meremehkan atau menganggap kecil atau menganggap amal solehnya tidak sempurna. Karena ketika itu dia telah menyaksikan keagungan Allah, ya, sehingga amal solehnya dia sendiri menjadi tidak tampak. Amal yang seperti inilah yang bisa menghidupkan hati sehingga menyaksikan alam gaib dan disebut dengan ruhul yakin. Ya, ruhul yakin. Atau juga ya, disebut hayatu qulubil arifin. Nah, jadi hidupnya, hatinya orang-orang yang mengenal Allah itu karena hatinya telah menyaksikan keagungan Allah. Ya, sehingga dia tidak bisa menyaksikan yang lainnya. Kalau sudah melihat Allahnya, yang lainnya menjadi tidak tampak. Kemudian, bila Allah mengurus hambanya, maka hamba itu akan dibangkitkan beramal soleh. Dan ia merasa kecil, sehingga terus bersungguh-sungguh sampai Allah memindah dari amal lahiriah menuju amal batiniah. Jadi seseorang bisa beramal soleh itu karena sedang ditolong oleh Allah. Nah, caranya Allah menolong pertama dibangkitkan, ya, dalam hatinya itu dibangkitkan keinginan untuk beramal soleh. Setelah itu kemudian dia merasa amal solehnya tidak sempurna, sehingga dia terus berusaha untuk menuju kesempurnaan, terus bersungguh-sungguh. Nah, sampai kemudian nanti Allah akan menganugerahkan dia pindah dari amal lahiriah ke amal batin. Kalau amal lahiriahnya sudah sempurna secara fikih, secara syariat, ya, syarat rukunnya sudah terpenuhi, sudah istiqomah, tinggal kemudian pindah ke amal batin yaitu ikhlas, khusyuk, ya, dan satu tujuan yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa idza hayal qalbu bi ma'rifatillah kana mahalan litajalli waridatil ilahiyah. Ketika hati seorang hamba telah hidup disebabkan karena dia sudah mengenal Allah, maka hati tersebut akan menjadi tempat penampakan anugerah-anugerah ketuhanan. Jadi kalau hatinya manusia itu sudah hidup, ya, dengan mengenal Allah, maka hati itu akan menjadi tempat penampakan anugerah-anugerah ketuhanan. Di antaranya apa? Yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, innama aurada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaika waridan. Innama aurada 'alaika, sesungguhnya Allah telah mendatangkan kepada kalian al-warida, anugerah spiritual, litakuna bihi 'alaihi waridan. Hal itu Allah lakukan agar kalian mau hadir di hadapan Allah. Jadi kalau seseorang bisa hadir di hadapan Allah, bisa hadirnya itu juga karena pertolongan dari Allah. Kalau seseorang itu bisa ibadah, maka bisanya ibadah itu juga anugerah dari Allah. Yang disebut dengan istilah warid atau anugerah spiritual. Jadi kalau Allah sudah ngasih kita anugerah spiritual,
maka kita akan bisa hadir di hadapan Allah. Kalau Allah sudah menggerakkan hati kita untuk mau ibadah, maka kita akan bisa beribadah. Tapi kalau Allah belum menggerakkan hati kita, ya tidak akan terwujud ibadah. Mungkin kalau terwujud ibadah itu hanya ibadah yang bersifat lahiriah, tapi hatinya belum ibadah, hatinya belum menghadap Allah. Walaupun lahiriahnya sudah rukuk sujud, ya, tapi hatinya belum menghadap Allah karena belum dapat warid, belum dapat anugerah ilahiyah, anugerah spiritual. Ya. Nah, anugerah yang dimaksud atau warid itu apa? Al-warid itu nurun ilahiyun. Yang disebut dengan warid itu adalah cahaya ketuhanan. Yaqdifuhu Allahu fi qalbi man, yang Allah letakkan ke dalam hati seorang hamba, ahabba min ibadihi, yang Allah cintai. Jadi yang disebut dengan warid atau anugerah spiritual itu adalah cahaya ketuhanan yang Allah letakkan ke dalam hati hambanya yang Allah cintai. Nah, jadi yang letakkan Allah, yang milih siapa yang dikasih juga Allah. Kita hanya siap-siap saja. Ya. Kita hanya mempersiapkan diri sewaktu-waktu dianugerahi oleh Allah, kita sudah siap. Nah, karena Allah hanya akan memberi kepada mereka yang sudah siap. Ya. Jadi disebut nur ilahi, cahaya ketuhanan yang Allah letakkan ke dalam hati seorang hamba yang Allah cintai. Wa huwa ala salasati aqsamin. Nah, cahaya ketuhanan ini ada 3 tingkatan atau 3 kelas. Ala hasbil bidayati wal wasti wan nihayati. Tergantung dari tingkatan kondisi rohani seseorang. Ya. Ada yang masih kelasnya kelas bidayah pemula, ada yang wasti udah kelas menengah, wan nihayati, dan yang ketiga yaitu telah sampai. Ya, ada 3 kelas. Nah, maka anugerah spiritual yang Allah berikan kepada hambanya itu juga beda-beda. Ya. Tergantung kondisi rohani orang itu kelasnya kelas 1, 2, atau kelas 3. Istilah yang dipakai adalah ala hasbit tolibin wasairin wal wasilin. Kelas 1, kelas pemula itu disebut dengan istilah tolibin, orang yang masih sedang mencari. Yang kedua wasairin, orang yang sedang berjalan, dan yang ketiga wal wasilin, orang yang telah sampai tujuan. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan pertama masih mencari-cari. Yang kedua sudah berjalan tapi belum sampai. Yang ketiga sudah sampai. Nah, orang yang masih mencari ini kalau tidak ada bimbingan dia bingung. Seperti bingungnya ikan yang hidup di laut tapi dia masih sibuk mencari air. Ya. Jadi orang yang masih nanyain siapa itu Allah, masih mencari-cari Allah, itu orang yang masih kebingungan, seperti bingungnya ikan yang tinggal di laut tapi masih mencari air. Karena dia tidak sadar kalau dia itu sebenarnya hidupnya itu di dalam air, tapi dia masih sibuk nyari air. Nah, kita kadang juga seperti itu. Hidup kita ini ada dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa meninggalkan Allah. Bukti kuasa Allah sangat tampak jelas, tapi kadang orang nggak kenal Allah, masih nyari-nyari Allah. Maka orang seperti itu harus ada di yang bimbing supaya bisa kenal dengan Allah. Yang kedua sudah kenal tapi masih berjalan, belum nyampe tujuan. Dan yang ketiga itu sudah nyampe tujuan, sudah mengenal Allah betul. Nah, penjelasannya wal al-qismul awwalu, ya, warid yang pertama atau anugerah spiritual kelas 1, ya, disebut waridul intibah, yaitu anugerah kesadaran. Wa huwa nurun, yaitu cahaya, yahrujuka, yang mengeluarkanmu min dzulmatil ghaflati, dari gelapnya kelalaian, ila nuril yaqadzati, menuju cahaya kesadaran. Jadi yang tadinya ya masih dianggap orang yang berada dalam kegelapan, lalai, kemudian sekarang menjadi sadar kalau dia itu manusia punya Tuhan. Sehingga dia berusaha untuk mengenal Tuhan. Sebelumnya dia nggak sadar, bahkan dia tidak merasa perlu Tuhan. Maka Allah memberikan cahaya kepada si hamba tadi, sehingga ada kesadaran yang menjadikan dia keluar dari kegelapan,
menuju cahaya ketuhanan. Jadi gelap diserupakan dengan orang lalai dan cahaya diserupakan dengan orang yang sadar. Wa wali ahlil bidayah minat talibin, dan yang demikian ini Allah berikan kepada orang yang masih pemula dari golongan orang-orang yang sedang mencari. Fa iza tayaqadha, bila seorang telah sadar min naumihi, dari tidurnya, wantabaha, dan telah bangun, min ghaflati, dari kelalaiannya, istawa, maka akan menjadi tegak, ala qadami, di atas kedua kakinya. Taliban, dia akan senantiasa mencari li rabbihi, pada Tuhannya. Ya, sudah punya kesadaran untuk beribadah. Sudah punya kesadaran untuk ingin mengenal Allah. Karena firman Allah dalam Al-Qur'an yang sangat populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu punya dua makna. Makna syariat dan makna hakikat. Makna syariat sebagaimana selama ini sering kita dengar, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi makna hakikatnya jarang dijelaskan. Padahal makna hakikat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasul. Menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut maknanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia mengenaliku, kata Allah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu supaya jin dan manusia itu mau mengenal Allah. Nah, orang yang tidak ada kesadaran mengenal Allah itu dianggap sebagai orang yang sedang tidur. Kemudian dibangunkan dengan cahaya warid tadi itu, akhirnya dia bangun dari tidurnya, ada kesadaran untuk mencari dan berupaya mengenal Allah. Fayaqbalu alaihi, maka orang tersebut akan menghadap Allah biqalbihi wa biqalibihi, dengan hati dan tubuhnya. Ya, berusaha menghadap Allah tidak hanya secara lahiriah tapi juga secara batiniah. Nah, kita ini kadang-kadang lahiriahnya sudah menghadap Allah, tapi batinnya masih pergi kemana-mana. Pertanda kalau kita belum khusyuk. Ya. Lahiriahnya, fisiknya udah sholat berjamaah, ya ikut ruku, ikut sujud, ikut duduk gitu. Tapi pikirannya, hatinya masih kemana-mana. Itu berarti belum menghadap Allah secara penuh. Ya, baru sebagian yang menghadap Allah, yang lainnya masih menghadap makhluk. Ya. Maka perlu ditingkatkan. Ya. Bagaimana agar nantinya itu ketika kita sholat itu benar-benar sholat secara lahir dan batin. Ya. Lahiriahnya ya ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, tapi hatinya juga ikut menghadap Allah. Nah, kita akan kadang-kadang hatinya masih pergi ke pasar, walaupun fisiknya sholat di masjid. Wayan jami'u alaihi bikuliyatihi. Akhirnya orang itu bisa menghadap kepada Allah secara total. Jadi benar-benar ibadah kepada Allah zahiran wa batinan. Itu untuk warid yang pertama, yaitu warid kesadaran. Wal qismus tsani, yang kedua adalah waridul iqbal. Anugerah menghadap. Kalau tadi hanya bangun dari kelalaian, sekarang sudah ada upaya menghadap. Wa huwa nurun, yaitu cahaya yaqdifuhullahu, yang Allah telah meletakkannya fi qalbi 'abdi, di dalam hati hambanya. Fayuharrikuhu, kemudian cahaya itu akan menggerakkan si hamba tadi li dzikri maulahu, untuk senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut Allah. Jadi orang mau zikir itu karena dibisakan zikir oleh Allah. Karena dia oleh Allah telah dianugerahi waridul iqbal, ya, maka kemudian orang itu jadi mau berzikir. Hatinya mau mengingat dan menyebut-nyebut Allah. Kalau belum dapat, ya maunya hanya ibadah lahiriah saja. Ya, memang fisiknya kelihatannya sudah ibadah, dan memang kalau ditinjau dari segi syariat, lahiriahnya sudah ibadah, tapi hatinya belum menghadap Allah. Nah, yang kedua ini, itu di samping fisiknya ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, hatinya juga menghadap Allah. Itu namanya waridul iqbal. Ya.
anugerah spiritual dalam bentuk dimampukan untuk menghadap Allah, ya. Cahaya yang Allah letakkan ke dalam hati hambanya, yang dengan cahaya itu akan menggerakkan si hamba itu untuk mengingat dan menyebut-nyebut Allah. Wa yaghibuhu amma siwahu, dan ketika dia sudah menyebut dan mengingat Allah, dia sudah tidak ingat pada yang lainnya. Ya. Fala yazalu mustaghilan bi dzikrihi, maka orang itu tidak henti-hentinya selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya. Apalagi ibadah zikir itu ibadah yang paling agung. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu adalah ibadah yang paling agung. Kenapa? Pertama, ibadah zikir itu bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu yang dilarang untuk zikir. Kalau sholat masih ada waktu yang tidak boleh untuk sholat. Ya, misalnya sehabis sholat subuh, ya, kalau tidak ada sebab kita tidak boleh sholat sunnah mutlak. Sehabis sholat asar, kalau tidak ada sebab, kita tidak boleh sholat sunnah mutlak. Berarti masih ada waktu-waktu yang tidak boleh untuk sholat. Tapi kalau zikir, tidak ada waktu yang dilarang untuk zikir. Pagi, siang, sore, malam, kapan saja kita boleh berzikir. Itu satu, ya, keagungan ibadah zikir karena tidak terikat oleh waktu. Yang kedua, tidak terikat oleh tempat. Ya. Ibadah-ibadah yang lain itu masih ditentukan tempatnya. Ya. Kayak sholat itu ditentukan tempatnya. Harus tempat yang suci. Harus menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau zikir bisa dilakukan di mana saja. Ya. Tetapi ketika kita sedang berada di tempat yang kotor, misalnya sedang di kamar mandi gitu, itu zikirnya cukup di dalam hati saja, tidak usah dilafadzkan. Itu adabnya begitu. Tapi yang jelas semua tempat boleh dipakai untuk berzikir. Ya. Kemudian yang ketiga, keagungan ibadah zikir adalah bisa dilakukan sambil apa saja. Kalau ibadah-ibadah yang lain tidak bisa. Sholat ya harus benar-benar konsentrasi hanya sholat saja, tidak boleh sholat sambil yang lainnya. Tapi kalau zikir itu bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, bisa sambil berjalan, bisa sambil lari. Sambil apa saja bisa. Itulah keagungan zikrullah. Ya, wala dzikrullahi akbar. Maka orang yang sudah menghadap Allah itu di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun hatinya selalu zikrullah. Mustaghilan bi dzikrihi. Sibuk mengingat dan menyebut-nyebut Allah. Sehingga orang yang seperti inilah yang sangat diharapkan bisa mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Karena kesibukannya adalah zikrullah. Sehingga nanti ketika mati juga mati dalam keadaan zikrullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bersabda, barang siapa kalimat terakhir yang diucapkan oleh seorang sebelum mati adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia punya hak untuk masuk surga. Nah, orang yang sibuk zikir kan setiap saat dia selalu la ilaha illallah, sehingga sewaktu-waktu mati ya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang, cukup Allah, Allah, Allah gitu saja. Ya. Mari dilatih. Ya. Apapun kesibukan kita, lahiriahnya bisa beraktivitas seperti umumnya orang. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat istirahat. Tapi hendaknya hatinya selalu zikrullah. Itu berarti orang yang telah dapat waridul iqbal. Orang yang telah dianugerahi oleh Allah mampu menghadap Allah dalam setiap keadaan. Ghaiban an ghairihi, dan orang tersebut telah ghaib dari selain Allah. Jadi kalau sudah menghadap ya benar-benar menghadap, sudah enggak toleh-toleh lagi. Nah, hatta yamtali al-qalbu binur, sehingga hatinya penuh dengan cahaya Allah. Nah, wa yaghibu amma siwal madhkur, dan dia telah hilang dari sesuatu selain yang disebut selain Allah berarti. Hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya Allah sehingga sudah tidak melihat yang lainnya. Yang dia ingat hanya Allah saja. Fala yara ilan nur, bahkan dia juga sudah tidak melihat kecuali melihat cahaya Allah. Fayahruju min sijnil aghyar, maka orang tersebut telah keluar dari penjara-penjara selain Allah. Jadi seseorang yang terhalang mata batinnya menyaksikan Allah itu digambarkan seperti orang yang sedang berada di dalam penjara. Ya, terpenjara oleh makhluk, terpenjara oleh selain Allah, sehingga akhirnya dia tidak bisa menyaksikan Allah.
Jadi yang tertutup bukan Allahnya, yang tertutup mata hati orangnya itu. Kalau Allahnya nggak ada yang bisa nutupi. Oh, Allah itu paling gede, ya. Allah paling besar, Allah paling nyata, tidak ada yang bisa menutupi Allah. Tapi kalau kemudian orang itu mata hatinya nggak bisa ngelihat Allah, itu karena mata hatinya yang ketutupan makhluk. Nah, supaya mata hati ini bisa terbuka, ya, terlepas dari penjara makhluk, ya syaratnya tadi kalau sudah dapat waridul iqbal, ya, cahaya dari Allah, ya, yang Allah letakkan dalam hati manusia yang Allah cintai. Wa yataharraru min raqil asar, dan orang tersebut telah terbebas merdeka dari perbudakan makhluknya. Ya. Jadi kita ini kadang tanpa disadari kita telah rela menjadi budak nafsu kita. Kita menjadi budaknya keinginan-keinginan kita. Ya. Ini berarti menjadi penghalang dari mengenal Allah. Ya. Nah, kalau Allah ingin membebaskan kita dari perbudakan nafsu dan juga penjara makhluk, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita dalam bentuk cahaya, ya, yang bisa mengeluarkan kita dari penjara dan membebaskan kita dari perbudakan. Nah, itu disebut dengan istilah waridul iqbal. Nah, kemudian yang ketiga, waridul wisol. Itu anugerah telah sampai ke Allah. Wa huwa nurun yastaula, yaitu cahaya yang menguasai ala qalbil abdi pada hati seorang hamba. Jadi bukan hanya cahaya itu diletakkan dalam hati, tapi hatinya sudah dikuasai oleh cahaya. Summa yastaula ala dhahirihi wa batinihi. Bahkan cahaya tadi telah menguasai lahir batinnya seseorang. Jadi bukan hanya sekedar sebagian cahaya yang Allah letakkan ke dalam hati, bukannya sekedar itu, tapi hatinya sudah dikuasai oleh cahaya. Bahkan tidak hanya hatinya, fisiknya pun juga sudah dikuasai oleh cahaya. Fayahrujuhu min sijni nafsihi, maka orang seperti itu akan terbebas keluar dari penjara nafsunya. Nah, di penjara yang paling tebal itu adalah justru nafsunya sendiri. Nah, memang nafsu manusia ini musuh yang paling besar. Nah, perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Kalau perang melawan orang kafir, itu menang atau kalah kita beruntung, Pak. Kalau menang melawan orang kafir. Kenapa? Perang melawan orang kafir, kalau mati syahid, masuk surga. Kalau ya, itu kalau kalah ya, kalau kalah sama orang kafir, mati syahid, masuk surga. Kalau menang, ya, akan mendapatkan anugerah kehidupan yang mulia. Itu kalau perang melawan orang kafir. Tapi kalau perang melawan nafsu, itu kita dituntut harus menang. Karena kalau nggak menang, kita akan terpenjara oleh nafsu kita sendiri. Kalau kita sudah terlepas dari penjara nafsu, baru kita akan bisa mengenal Allah. Karena yang menghalangi kita untuk bisa mengenal Allah itu ya nafsu kita sendiri, itu yang paling berat. Maka perlu ada pembimbing, perlu ada yang nuntun supaya bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Wa yaghibuhu an suhuti hissihi, dan dia telah tidak menyaksikan dirinya sendiri, karena yang disaksikan hanya Allah. Itulah sekalian 3 anugerah yang Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi ada yang baru dikasih kesadaran, sehingga dengan kesadaran itu dia mau ibadah, mau berupaya untuk mengenal Allah. Ada yang sudah mulai jalan, ya, mau berzikir kepada Allah secara istiqomah, siang, malam, pagi, sore, dalam keadaan apapun hatinya selalu berzikir. Yang kedua. Dan yang ketiga, dia telah dikuasai oleh cahaya Allah, dia telah menghadap Allah, dia sudah bertemu dengan Allah. Nah, mereka itulah hamba-hamba Allah yang telah mendapat warid, atau istilahnya anugerah spiritual. Nah, mudah-mudahan kita semua, ya, akan termasuk orang yang mendapatkan warid tersebut. Bisa jadi warid pertama, ya, syukur-syukur sampai warid kedua, atau bahkan dapat warid yang ketiga. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri, ya,
Soal kapan dapatnya itu yang nentuin Allah. Ya. Kalau kita terlalu menggebu-gebu kepingin segera dapat, itu juga dorongan dari nafsu juga. Ya. Jadi kalau kita terlalu bernafsu untuk khusyuk malah tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena khusyuknya didorong oleh nafsu. Kalau terlalu bersemangat kepengen ikhlas malah tidak ikhlas. Kenapa? Karena ikhlasnya keinginan nafsu. Ya kalau gimana? Ya sudah, yang penting sudah berusaha, ya. Kemudian diserahkan kepada Allah. Terserah engkau ya Allah, ya. Yang penting aku sudah berusaha seperti ini, terserah engkau letakkan di mana, ya. Mau diletakkan di kelas 1 ya siap, di kelas 2 ya siap, di kelas 3 ya siap, terserah Allah. Itulah sekalian, mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.